Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Zahra, NIM 2006051110106. Saya dari kelas Praktikum Struktur Data F. Di sini saya akan menjelaskan modul 4, Praktikum 4. Pada praktikum kali ini ada 2 soal. Yang pertama, kita disuruh untuk implementasi stack pada linked list gitu. Dengan ketentuan yang pertama, data yang disimpan adalah record barang elektronik yang memiliki file ID yang bertipe integer dan nama barang yang bertipe string. Dan ketentuan yang kedua, kita disuruh untuk melakukan push, pop, dan display stack pada program. Begitu. Langsung saja ke kode programnya. Di sini ada 3 kelas, yaitu link, link list, dan juga stack. Yang pertama kita membahas ketentuan yang pertama, disuruh untuk membuat data yang ada file ID yang bertipe integer dan juga nama barang yang bertipe string. Di sini saya udah buat ini ID dengan tipe data integer dan juga nama dengan tipe data string. Kemudian di sini ini pointer next. Jadi public link next ini adalah pointernya begitu. Jadi ada 2 data dan juga 1 pointernya. Kemudian kita lanjut ke kelas stack, di mana di kelas ini terdapat ketentuan yang kedua, yaitu melakukan push, pop, dan display stack. Jadi kita bahas, jelasin secara singkat saja. Di sini kita kan pertama ada public void push, yaitu di sini kita memasukkan data, 2 data yaitu ID dan juga nama. Kemudian di sini kita membuat objek temporary pada link dan juga nanti diisi konstruktornya sama datanya tersebut, ID dan juga nama. Kemudian di sini temporary.next itu yaitu pointernya diisi dengan top, yang dimana top tadi awalnya itu berisi 0. Kemudian di sini topnya nantinya bakal diisi temporary yang sudah kita isi tadi. Kemudian di sini ada public boolean is empty. Ini return top sama dengan 0. Jadi mengembalikan nilai top jika sama dengan 0. Kemudian di sini ada public link pick yang dimana ada keadaan if jika negasi is empty, jika tidak empty maka dia akan mereturn top, mengembalikan nilainya top. Jika tidak seperti kondisi di atas, maka dia akan menampilkan stack kosong, kemudian dia akan mereturn 0. Kemudian di sini ada public void pop, di mana if jika top sama dengan 0, maka dia akan menampilkan data sudah habis, kemudian mereturnnya. Tetapi jika tidak, maka top diisi dengan top.text, pointernya si top sendiri, begitu. Kemudian untuk displaynya sendiri di sini kita ini system.out.print ini untuk menampilkan list top sama dengan button. Kemudian ada keadaan jika top sama dengan 0, maka dia akan menampilkan data kosong. Tetapi jika tidak, temporary pada link itu, objek temporary pada link akan diisi dengan top. Kemudian di sini ada perulangan while temporary negasi sama dengan 0. Jadi kalau temporary itu tidak sama dengan 0, maka temporary akan menampilkan display link dan temporary tersebut akan diisi dengan temporary.next, diisi dengan pointernya sendiri. Kemudian di sini menampilkan enter. Setelah itu ke kelas yang ketiga, di sini link list. Di sini saya ngepas 2 kali, yang ngepas 2 data kali, 1 dan 2, kemudian ditampilkan. Setelah itu ngepas lagi 3, 4, 5, 6, 4 data, kemudian
kita tampilkan. Kemudian di sini di pop 2 kali dan setelah itu ditampilkan. Untuk outputnya sendiri seperti ini. Hampir sama yang ada di modul. Seperti ini. Sama yang ada di modul. Begitu. Langsung saja ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2-nya, di sini kita disuruh untuk mengimplementasikan queue pada linked list. Dengan ketentuan, yang pertama, data yang disimpan adalah data mahasiswa, NIM, dan nama yang melakukan antrian. Kemudian, ketentuan yang kedua, kita disuruh untuk insert, remove, dan display queue pada program. Langsung saja ke kode programnya. Di sini sama ada 3 kelas. Yang pertama yaitu link. Di sini kan ketentuan yang pertama kita disuruh untuk data yang disimpan itu data mahasiswa, ada NIM dan nama. Kita buat di sini integer NIM dan juga string nama. Kemudian di sini ini pointernya. Setelah itu langsung ke kelas queue-nya, kan di ketentuan kedua disuruh untuk insert, remove, dan display queue. Nah, itu ada di kelas queue ini. Kita jelasin dari pertama, jadi kalau di stack tadi kan cuma ada top. Kalau di sini ada front, itu head-nya, si rear ini tail-nya, ekornya gitu. Kemudian di sini public queue, dis.front sama dengan dis.rear, diisi dengan rear, kemudian diisi dengan null gitu. Untuk insertnya sendiri, kita pertama kan masukin data sama kayak tadi, terus buat objek temporary di link, kemudian konstruktornya diisi dengan NIM dan nama. Setelah itu ada kondisi jika dis.rear sama dengan null, maka dis.front diisi dengan dis.rear dan juga temporary tadi, temporary objeknya ini, kemudian mereturn. Tetapi jika tidak seperti kondisi di atas, maka pointernya dis.rear, ini kan dis.rear.next, itu pointernya diisi sama objek temporary-nya. Lah, dis.rear-nya sendiri diisi dengan temporary objek temporary yang tadi. Jadi dua-duanya itu diisi dengan temporary yang tadi gitu. Kemudian ini untuk remove-nya. Remove-nya di sini ada keadaan jika dis.front itu sama dengan null, maka kosongan, mereturnya gitu saja. Kemudian ada link, ada objek temporary di link, diisi dengan dis.front. Lah, dis.front-nya itu diisi dengan si pointernya sendiri, pointernya dis.front itu sendiri kan, dis.front.next itu pointernya itu sendiri. Setelah itu ada kondisi jika dis.front itu sama dengan null, maka dis.rear itu diisi null juga, begitu. Kemudian untuk display list-nya ini untuk menampilkan list front-nya itu, kemudian kita buat objek current diisi sama front. Ada perulangan, jika current tidak sama dengan null, maka current akan menampilkan display link, kemudian current akan diisi dengan pointernya sendiri. Setelah itu ini untuk menampilkan enter. Untuk kelas link list-nya sendiri di sini insert memasukkan 2 data, kemudian ditampilkan. Setelah itu memasukkan 3 data, kemudian ditampilkan. Setelah itu meremove-nya 2 kali, kemudian ditampilkan. Untuk output-nya seperti ini, hampir sama yang ada di modul. Ini udah saya samakan. Begitu saja, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.